kita Pak mulai. Dwi, Pak Dwi, maaf, Iya, itu Bu Dia bisa mungkin diganti seperti tadi Prof katakan, LPPM-nya diganti dengan asesor gitu. Iya, oh gitu. terus sama backgroundnya juga. Mohon izin Bu Dia Sugandini untuk yang namanya mungkin biar asesor eksternal gitu ya Pak Bonar. Apa gimana Pak Bonar? Iya, 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 karena kan nanti di fotonya itu kelihatan. Iya. Mohon Dia, namanya mungkin, oh iya, ditulis asesor aja kali ya Bu ya. Asesor eksternal gitu. Lah Nah, udah. Sebentar, sebentar ini saya sedang dandani dulu ini Ye, tadi kok bisa lah itu masuk nggak dua. apa-apa, nggak nah apa-apa. Ngapunten, ini ngapunten, malah ngapunten. Nggih, hebat. sedap. Pak Dwi malah nggak bisa loh fotonya tak kurang Ya ini laptop kok jadi Benar, aja. anu Prof. ya. Saya ini juga gaptek ini Mas, sebentar. Kok jadi angel yang rubah. Mungkin itunya ya, kalau pengiriman dari Nama nggih, Mas nggih, Raka tadi asesor. memang Sampun, sempat sampun nggak nggih. bisa. Sudah, Tapi mungkin nggak apa-apa kali ya Pak Bonar ya. bisa katanya. Nggak Nggak apa-apa yang Prof. untuk backgroundnya. Nggak, iya nggak apa-apa Prof, nggak apa-apa Prof. Ya udah, Silakan burem Pak Dwi. Ibu. Kok Saya burem ya? saya mulai ya. Iya, monggo. Prof, mohon izin. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bahagia semua, ya, Bapak Ibu. Mohon izin untuk hari ini saya menjadi MC-nya, ya, Prof. Sestri, di mana pada hari ini kita akan melakukan monef atau apa namanya review terkait dengan kemajuan progres hibah untuk kemajuan penguatan budaya digital dalam inklusi digital menuju kinerja digital dan bisnis berkelanjutan pada pelaku wisata di Tangerang, pendekatan teknologi organisasi lingkungan untuk tahun kedua. Yang saya hormati Prof. Sestri, ya, Rektor sekaligus untuk Ketua Peneliti. Yang saya hormati di sini asesor eksternal, ya, Bu Dr. Diah Sugandini SMSI. Yang saya hormati juga Profesor Dr. Retno Purwani Stianingrum, ya. Yang saya hormati Pak Kandidat Dokter nih Bonar Napitupulu, Ketua LPPM Unipi, Pak Dr. Karnawi Kamar, terus ada Raka, terus ada Ara, dan ini ada staf LPPM, Nada, ya. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Nah, ini hari ini kita mulai yang acara pertama nanti ada pembukaan, acara kedua nanti ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara kedua sambutan Ketua LPPM, acara ketiga nanti presentasi dari Ketua Peneliti Prof. Sestri, terus tanggapan dari review acara keempat, kelima nanti ada sesi diskusi tanya jawab, dan keenam foto bersama, dan ketujuh adalah penutup. Untuk acara pertama pembukaan kita mulai dengan berdoa. Mudah-mudahan semuanya acara lancar sampai selesai. Berdoa kita mulai. Terima kasih. Acara kedua, dan ini masih dalam rangka 17 Agustus untuk meningkatkan rasa persatuan dan semangat kemerdekaan. Mungkin kita awali juga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa dipersiapkan, masyarakat.
Suaranya belum ada, Raka. Mari kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa. Suaranya belum muncul? Atau ulangi dari awal? Raka? Kalau enggak kita nyanyi bersama, dimulai dari awal dulu. Nah, Biar saja Pak, nggak usah ada tulisan nggak apa-apa. Udah. Petugasnya siapa sih? Raka, Volumenya digedein. volumenya, Sudah, Prof. volumenya. Volumenya digedein tuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya menumbuhkan rasa semangat perjuangan kita untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang berikutnya sambutan dari Ketua LPPM Bapak Kandidat Dr. Bonar Nafitun Pulu. Silakan Pak Bonar. Terima kasih Pak Dwi. Suara saya terdengar Pak? Terdengar Pak Bonar. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Tia sebagai asesor eksternal dan Ibu Profesor Francisca Sesri sebagai Ketua Peneliti dan ya Ibu Rektor, berikut dengan tim para peneliti Bapak Ibu yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kita patut bersyukur pagi hari ini dapat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi hibah penelitian multi tahun 2026 sesuai dengan ketentuan bahwa salah satu bagian daripada proses hibah ini adalah melakukan monef. Meskipun monef ini tidak semata-mata untuk menilai apa yang sudah dicapai, tapi juga sebagai salah satu
perbaikan, peningkatan kualitas berkelanjutan yang dibutuhkan oleh eh, kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor dan para pihak yang sudah menyelenggarakan kegiatan pagi hari ini. Dan mengucapkan eh, minta maaf nih Pak ini ada yang bunyi-bunyi minta. Kedengaran nggak sih tadi? Kedengaran, Ya, Pak, tapi agak putus-putus tadi. iya benar betul-betul ya. Dengan demikian saya mengucapkan bahwa kita akan buka kegiatan monitoring evaluasi pada pagi hari ini dan saya nyatakan eh, monitoring pagi ini resmi dibuka. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Dwi. Baik, terima kasih Pak Bonar untuk sambutan dan arahannya. Yang berikutnya eh, presentasi kemajuan atau laporan kemajuan dari Ketua Peneliti dari Profesor Dr. Anda Francisca Sestri sekaligus Bu Rektor kita tercinta. Monggo dari Bu Sestri disampaikan laporan kemajuannya yang akan disampaikan untuk kita semuanya, terutama khususnya untuk Bu Asesor Eksternal Bu Dr. Sugandini. Silakan Bu Sestri. Terima kasih Pak Dwi. Saya langsung buka di materi, ya. Ini kok enggak. Bentar, ya. Saya share screen dulu supaya kelihatan. Baik, kalau mau diabadikan dulu, Mbak Ara. Ya. Yang saya hormati Ibu Asesor dari eksternal, Ibu Dr. Dian Sugandi MSI, yang saya hormati Bapak Ketua LPPM, Dr. Kandidat Bonar Napitul Pulu. Kemudian saya perkenalkan sekali lagi kepada Ibu Asesor, yaitu Profesor Dr. Retno Purwani Setyaningrum, MSI, selaku anggota, kemudian Bapak Dwi Ferdiatmoko Cahya Kumolo, itu dari internal, Bu Prof. Retno dari Universitas Pelita Bangsa, kemudian anggota berikutnya Bapak Karnawi Kamar yang dibantu juga dengan eh, dari internal para mahasiswa kami, Saudara Raka dan juga Saudara Arah. Juga terima kasih staf LPPM, Saudara Nanda. Jadi saya di sini kedudukan sebagai ketua peneliti, jadi bukan rektor, ya Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa pada hari ini tim peneliti ini dari Insan Pembangunan Indonesia bersama-sama kolaborasi dengan Pelita Bangsa mengadakan monitoring sekaligus pelaporan terhadap 80% dari penelitian yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi. Pertama-tama sebelum memasuki pada materi, saya akan mengucapkan selamat Dirgahayu 17 Agustus atas kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga mendoakan saudara-saudari kami kita yang telah atau mengalami musibah di NTT maupun di Sumatera, semoga mereka diberikan ketabahan dan kekuatan. Demikian bahwa
tim kami yaitu telah mendapatkan pengumuman atau disetujui oleh kementerian bahwa dengan judul penguatan budaya digital dalam inklusi digital menuju kinerja digital dan bisnis berkelanjutan pada pelaku wisata di Tangerang dengan pendekatan teknologi organisasi lingkungan. Ini adalah lanjutan tahap kedua. Jadi fundamental tahap kedua. Baiklah, Bapak Ibu sekalian serta Ibu asesor, bahwa di riset ini kami memiliki objektif antara lain bahwa riset ini memiliki urgensi, yaitu untuk Indonesia dalam yang memiliki komitmen untuk pelaku wisata meningkatkan ekonomi sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Nawacita, bagaimana memberikan masukan-masukan atau training kepada UMKM berbasis digital di bidang wisata, terutama untuk UMKM pelaku wisata. Kemudian yang kedua, mengisi kebauran riset dengan menghasilkan model yang mengkaitkan dengan pola yang berpengaruh dari teknologi, organisasi, lingkungan, kemudian bagaimana secara inklusi bisa memberikan kemajuan kepada bisnis secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, menghasilkan strategi untuk digunakan merekomendasi UMKM di dalam bidang wisata untuk mengembangkan usahanya khususnya dalam meningkatkan kinerja bisnis secara berkelanjutan. Itu adalah objektifnya. Baru kemudian kami dengan tim itu memiliki dan menerapkan konsep kerangka konseptual atau kerangka pemikiran kami dengan menggunakan 3 variabel independen, yaitu keunggulan relatif, kemudian dukungan manajemen, dan tekanan persaingan yang merupakan dari lingkungan. Ya, kemudian dukungan manajemen tentunya dari pemerintah dan keunggulan relatif itu dari kinerja daripada pelaku wisata dengan menggunakan 2 variabel moderasi, yaitu budaya digital dan kinerja digital yang nantinya akan berpengaruh dan berdampak kepada kinerja bisnis yang berkelanjutan. Hal ini ya karena adanya kesenjangan yang menjadi model integratif yang menempatkan budaya digital pada sebagai moderator ganda antara keunggulan relatif, dukungan manajemen, kemudian tekanan persaingan terhadap kinerja bisnis yang berkelanjutan sekaligus menjadi celah empiris untuk empiris utama. Lalu kebaruan studi ini adalah memang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau peneliti yang sebelum kami meneliti. Berikutnya adalah metode yang kami terapkan atau kami gunakan adalah dengan riset kuantitatif, dan populasi itu adalah keseluruh pelaku wisata dan usaha mendukung khususnya pada UMKM, tour ya, dan juga travel yang ada di Tangerang. Kemudian teknik sampling yang kita gunakan adalah progressive sampling dengan 3 kriteria, yaitu yang pernah mengikuti pelatihan ICT yang dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian yang sudah menggunakan praktik digital minimal dengan menggunakan handphone dan komputer, ya, alat pintar lainnya, kemudian minimal mereka itu sudah beroperasi 3 tahun. Jadi ini adalah untuk pelaku wisatanya. Dan jumlah sampelnya adalah 520
25 responden dengan menggunakan teknik statistik Smart PLS. Kemudian daripada itu saya akan ini sedikit agak panjang ya. Sebentar agak panjang, di mana hasil penelitian itu ada memberikan hasil sebagai berikut ya. H1 itu keunggulan relatif kita bisa melihat dari variabel independen kita, yaitu keunggulan relatif terhadap budaya digital sebagai moderasi adalah signifikan. H2 keunggulan relatif kinerja digital terhadap mohon maaf, keunggulan relatif terhadap kinerja digital adalah signifikan. Kemudian keunggulan relatif terhadap kinerja bisnis yang berkelanjutan sebagai Y-nya itu adalah juga signifikan. Kemudian H4, dukungan manajemen terhadap budaya digital juga signifikan. Kemudian dukungan manajemen terhadap kinerja digital adalah signifikan. Kemudian dukungan manajemen terhadap kinerja bisnis berkelanjutan signifikan. Dan tekanan persaingan terhadap budaya digital adalah signifikan. Kemudian tekanan persaingan terhadap kinerja digital adalah signifikan. Nah, kemudian yang ke-9 ini adalah tekanan persaingan merupakan lingkungan ya, itu terhadap kinerja bisnis berkelanjutan secara langsung justru tidak signifikan. Kemudian H10, keunggulan relatif melalui moderasi budaya digital terhadap kinerja bisnis itu juga tidak signifikan. Kemudian H11, dukungan manajemen melalui budaya digital moderasi terhadap kinerja bisnis juga tidak signifikan. H12, tekanan persaingan budaya terhadap melalui budaya digital terhadap kinerja bisnis itu juga tidak signifikan. Kemudian H3 itu adalah mohon maaf. Kemudian dan selanjutnya itu semua adalah signifikan. Kemudian implikasinya Ibu Asesor dan juga Bapak Ibu sekalian, bahwa implikasinya adalah temuan utama bahwa di dalam temuan ini semakin tinggi persepsi pelaku UMKM pariwisata bahwa teknologi digital ini memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan cara konvensional. Kemudian dukungan manajemen juga bahwa komitmen dari secara nyata dari pemerintah, pimpinan UMKM dalam bentuk alokasi sumber daya dan kebijakan yang mendukung dan keterlibatan aktif pengguna teknologi terbukti mempercepat terbentuknya budaya digital, meningkatkan efektivitas kinerja digital, dan memperkuat keterlanjutan di dalam jangka panjang. Kemudian budaya digital itu juga merupakan fondasi ya untuk tetapi belum cukup kuat secara langsung dalam mendorong nilai, norma, dan praktek digital mulai dari tertanamnya perlu dimanifestasikan kembali untuk kinerja digital. Tadi sudah dijelaskan bahwa hasilnya memang belum signifikan, tidak signifikan. Kemudian kinerja digital ini terukur seperti peningkatan, kemudian pengunjung situs, kemudian keterlibatan media sosial ya, dan juga konversi pemesanan daring merupakan jalur utama dalam menerjemahkan faktor teknologi, kemudian organisasi itu sendiri dan lingkungan menjadi berkelanjutan bisnis, dan inilah mekanisme yang catatan misi kunci untuk model penelitian ini.
Sehingga kinerja bisnis yang berkelanjutan ini akan sebentar. Pariwisata ini akan tercapai ketika faktor teknologi dan organisasi berperan langsung, sementara faktor lingkungan yang saat ini adalah dari derasnya persaingan di dalam bisnis pariwisata itu memerlukan perantara kinerja digital. Dengan kata lain bahwa keberlanjutan usaha sangat bergantung pada kemampuan UMKM dalam mengubah tekanan dan dukungan menjadi capaian digital yang nyata. Kemudian ini implikasi yang teknis bahwa pelatihan ICT pemerintah daerah perlu berorientasi pada hasil yang terukur. Kemudian pelaku UMKM di wisata perlu membiasakan ya dalam evaluasi berbasis data digital, di mana ini memang perlu sekali keterlibatan dari akademisi itu memberikan masukan dan training. Kemudian dukungan manajemen juga harus diwujudkan dalam bentuk inovasi yang secara nyata. Baru kemudian asosiasi pariwisata lokal perlu memanfaatkan pertukaran data kinerja digital. Nah, perlu kami tambahkan, Ibu Asesor dan Bapak Ibu selanjutnya, bahwa kami dari tim ini sudah melakukan penulisan artikel yang kita submit pada Journal of Logistics, Informatics and Service Science, yaitu dari yang memiliki dari kuartil 3 ya, dengan SJS itu 0,18 dengan judul Teknologi Organization Environment and Sustainability, yaitu dipengaruhi oleh a dual mediation model for micro, small and medium size enterprise MES in the tourism sector in Indonesia. Jadi ini adalah kami sudah melakukan submit dan sekarang posisinya baru dilakukan review yang kedua. Review pertama kita ditemukan secara major, kemudian yang kedua ini baru dalam tahap review yang minor. Kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin Ibu Profesor Retno sebagai korespondensi nanti bisa bagaimana melakukan penjembatanan atau melakukan koresponden dengan pihak daripada pemilik jurnal ini, yaitu yang di Hong Kong ya. Dari kita menunggu nanti seperti apa hasilnya. Jadi LOI juga belum kita terima karena ini juga cepat-cepat ya dari kementerian yang mestinya itu Oktober, kemudian kita harus maju di Agustus ini. Tentunya persiapannya juga kami agak sedikit grubyukan ya, tapi puji syukur, puji Tuhan hari ini kami bisa melakukan pelaporan kepada para asesor baik nanti ya eksternal maupun internal. Demikian Ibu Asesor dan juga Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sestri paparannya untuk kemajuan laporan untuk hibah yang kita terima. Mungkin sebelum lanjut ke Bu Asesor, barangkali ada yang mau ditambahkan dari Prof. Retno atau mungkin Pak Ya, tadi sedikit. Ada Prof. Retno yang Ya. ditambahkan apa? Terima Langsung. kasih Ibu Ketua dan Asesor Ibu Dini. Ya, memang kita ini tinggal menunggu ya revisi
sesudah kita revisi terakhir. Semoga udah nggak ada lagi revisi berikutnya, Bu Dini. Sehingga, bisa berjalan lancar begitu turun cairan kedua semua sudah publish. Demikian, terima kasih Pak Dwi. Terima kasih, Prof. Retno. Berarti yang berikutnya langsung tanggapan dari Bu Asesor ya, untuk mereview kegiatan atau jurnal secara eksternal di sini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Dr. Diah Sugandini, SEMSE. Monggo, Bu Dini. Terima kasih, Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Waalaikumsalam nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sudah dipercaya lagi nih sama Unipi untuk jadi asesor mereview beberapa hasil riset. Nggih. Kok cuma satu nggih yang tahun ini? Kelihatannya kalau tahun kemarin agak nggak cuma satu nggih. Nanti Ibu, setelah ini terpisah ada asesornya. Hmm. Oh, nggih sampun, Oh nggak Inje, apa-apa. anu yang kedua tidak diterima Ibu, jadi yang diterima hanya kami. Yang lanjutan nggih, Prof. Inje, nanti Nggih. didoakan untuk hilirisasi coba Inje Bu. Nggih, amin amin amin. Nggih. Nggih, ini Prof. Sestri, Prof. Retno, nggih. Eh, ini mungkin saya terkait dengan borang yang harus saya isi, nggih. Ini untuk yang biayanya tadi belum disebutkan sudah berapa persen, Ibu, atau sudah berapa rupiah yang sudah dikeluarkan? Baik Bu, untuk yang biayanya kami itu mengajukan 150 juta, tetapi Ya, kami disetujui totalnya 131.690.000. Kemudian yang yang sudah sudah kami terima 80% itu pada dan kami juga sudah mengirimkan SPTB ya Bu dari itu sebagai ya, tanggung jawab ketua peneliti itu sudah diberikan 80% dan kami sudah terima itu sudah kami pergunakan 105.352.000 rupiah Ibu. Sisanya ini nanti berarti 20%. Jadi kami menunggu setelah laporan ini sudah di ACC sama atau dikasih pendapat dari asesor baik internal dan eksternal. Sekarang asesornya tambah satu Ibu dari internal. oh, nggih. Nggih, Prof. Ini berarti sudah 80% ya, 80% J, dipergunakan ya. Terus J. ini Prof terkait dengan yang kan kita sekarang ada SDGs dan impact-nya ya, dampak dari riset ini ke masyarakat seperti apa ya, Prof? J, itu sangat perlu karena nanti setelah ini ya Bu, karena dengan adanya Ya, tadi yang belum signifikan, itu kita juga nanti akan memberikan kesempatan bagi peneliti berikutnya untuk juga mendampingi selanjutnya daripada para pelaku usaha UMKM khususnya tentang penerapan budaya digital itu yang mohon maaf ya di Tangerang ini sangat susah sekali untuk eh, ayo cepat digeret gitu Ibu Dini. kalau dampak riset ini ke masyarakat terus pundi, Prof? Oh, dampaknya riset ini kepada masyarakat Ya, yaitu ya. memberikan pembelajaran. Tadi kami sudah memberikan yang diimplikasi ya Ibu. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Ya. ini akan memberikan apa namanya eh, ilmu pengetahuan ini akan bisa diterapkan. Jadi masyarakat itu bisa melek teknologi. Nantinya kita juga akan memberikan training-training khususnya untuk eh, apa namanya apa namanya memajukan daripada bisnis yang berkelanjutan, Ibu. Ya. Kalau untuk SDGs-nya yang dicapai, SDGs berapa ya, Prof? Itu SDGs yang kita capai untuk anu Bu, apa namanya memberikan itu apa namanya apa istilahnya support kepada UMKM itu Bu, apa namanya memberikan pengetahuan dan nantinya kesejahteraan pada UMKM Bu. Ya, SDGs berapa ya? Prof Retno mungkin bisa bantu masuk SDGs-nya, ke SDGs berapa? SDGs-nya SDGs ke Oh, Oh, SD ini anu apa namanya SDR-nya. untuk SDR-nya itu. bukan SDGs untuk yang Oh, bukan. apa development itu loh Bu. Oh ya, development Ah, kalau itu ya berarti mesti anu apa namanya lihat yang di mana Bu untuk kesejahteraan dan pelaku bisnis itu.
Oh, J, nanti saya carikan jawaban Soalnya J. banyak banget Bu, itu ada kalau nggak salah aku ngajar, saya juga ngajar di apa pengantar manajemen itu banyak sekali Bu, ada sekitar hampir berapa ya? Seratusan itu. Ya, ya, ya. Jadi Bukan untuk SDGs ya. ya, monggo nanti mungkin Ibu Asesor akan memberikan ini untuk kemajuan bisnis, terutama untuk kesejahteraan atau UMKM naik kelas itu mungkin di pembinaan dari bidang usaha ya, Oke, bisnis. sebentar. Kan kalau yang di SDGs ada 17, nggih. Oh iya, Ada 17 17 SDGs, nggih. Jadi itu kan berarti nanti masuknya ke perkembangan industri inovatif dan industri ya, industri inovasi. Jadi atau industri industri inovasi atau inovatif bisnis. berarti yes, dengan yang mana Bu? Yang selain itu kemitraan atau Kemitraan juga sebentar. bisa. Enggak pariwisata, Kemitraan Bu. bisa nggih. Sudah saya carikan Bu. Pariwisata dan industri kreatif. Itu termasuk di Ini dalam industri industri pariwisata ada, Bu. nggih, nggih, oke, oke. 9 kali ya, Prof ya? 9. Satu, dua, Bisnis. tiga, empat, lima, enam. Iya, 9, J. Kalau 9, yang J. atasnya Mas, yang delapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Bisa juga karena kan pertumbuhan tadi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bisa didukung dari pertumbuhan daripada UMKM di dalam bidang wisata itu kan banyak Bu. Semua kan memakai itu kalau penerbangan. J. Berarti kan Prof nanti di kesimpulannya Ditambahkan J, ya. kita jadi sampaikan aja karena kan sekarang kita dituntut untuk mencapai SDGs tertentu J. SDGs tertentu yang harus dicapai dari hasil riset ini yang berdampak ke masyarakat masuk ke SDGs berapa seperti itu. Iya, nanti Kayak gitu. untuk Itu anu ya J. nanti kami dengan Di Bu Retno untuk kesimpulannya mungkin bisa. ditambahkan di penulisan ini ya apa nama artikel dalam jurnalnya. Iya, J, karena itu tuntutan deh, tuntutan dari Dikti kita harus mengeplot ini masuk ke SDGs berapa gitu, iya, iya. yang bisa Siap. diselesaikan hasil riset menikah. J, Iya. Atau itu nuan Ibu. J. Lalu hambatan selama melakukan riset menapa J, Prof? Hambatan-hambatan yang kami dapatkan yaitu untuk ini Bu, data pada saat awal ya, itu kami J, harus beberapa kali sowan kepada Pemda khususnya di bidang J. membawai di bidang olahraga. Hmm, Di bawah kalau di Tangerang itu ada di bidang olahraga dan pariwisata Bu. Jadi kami beberapa ya, kali sowan ke sana diberikan daftar daripada responden yang menjadi pelaku wisata UMKM ini dan kemudian juga melalui para yaitu mahasiswa 2 staf tadi untuk memberikan apa namanya secara digital atau secara online memberikan riset gitu atau survei Bu. J. Mungkin Kalau Pak yang Karnawi mau hambatan, menambahkan enggak Pak Karnawi? Sulitnya J, kita ketika ya memberikan hambatannya apa nama menapa data. ya, Ya, baik, baik. Baik, terima kasih Ibu Asesor dan juga rekan-rekan yang lain. Berkaitan dengan hambatan memang banyak kita temui ya, terutama kita kan kebetulan respondennya para pelaku pariwisata. Para pelaku wisata itu mereka orang sibuk semua, Bu. Jadi angket yang kita sebarkan itu tidak sesuai dengan target yang kita inginkan 2 minggu bisa terkumpul. Ya, jadi memang agak lama. Bahkan kita sempat juga mencari responden yang lain untuk mengganti karena memang sampai dengan waktu yang ditentukan belum mengumpulkan. Itu, nah kemudian alhamdulillah kita juga mendapatkan support tadi dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tangerang. Jadi luar biasa supportnya. Itu saja Bu, makasih. mungkin ada yang mau menambahkan lagi J, itu untuk yang hambatannya. Kalau ini risetnya berapa tahun ya Bu Prof? Ini Eh, tahun un- keberapa dari totalnya? kita totalnya itu 525 responden ya Bu.
Bukan, nyun sewu. Untuk waktu risetnya itu kemarin mengajukan berapa tahun, Bu? 2 tahun, 3 tahun, Dua, atau 2 tahun. 2 tahun, Bu. Ya, oh, 2 tahun berarti ini tahun kedua tahun dari kedua. jangka Nggih, waktu 2 tahun, J. nggih, Nggih, ini tahun terakhir, Nggih, nggih, Prof, Nggih. nggih. Ya, kalau yang kemarin, yang tahun pertama itu sudah terbit, ya, Prof. Sudah Sudah. terbit di jurnal Bu Retno nggih, sudah terbit nggih. Kita kemarin Di Business and Review, Global Business and Review. Q3. mungkin bisa di-share kali, itu kan ada di ini Ya, nggih. ada, Ya, nanti ada. mohon anu, Nggih, Nggih, Prof. Mas Dwi, Ye, saya diberikan linknya supaya saya bisa Iya, mengomentari bahwa penelitian ini lanjutan dari riset pertama yang sudah terbit di jurnal apa dengan Ya. judul apa gitu, Nggih, Mas Dwi. nggih, Saya nyuwun datanya untuk nggih. melengkapi Siap, di borangnya. nggih. Nggih. Ye, Siap, ye, siap. ye, Bu Dini. Langsung di WA, Pak. Terus langsung di WA. Saya kira untuk yang laporan kemajuan ini saya cukup, Nggih, Prof. Sestri. Nanti saya Nggih, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau kurang lengkap saya bisa kontak Dwi. Mas siapa? Mas Dwi ya, karena Mas Dwi Nggih, juga termasuk anggota di riset ini. Nggih. Saya Siap. cukupkan, Baik, nggih. Bu Dini, nggih. Nggih, matur matur nuwun. nuwun, nggih. Pak Bonar mungkin. Pak Dwi deh. Pak Baik, Dwi. terima kasih Bu Dini sudah mereview kegiatan kami. Masuk ke acara berikutnya mungkin sesi diskusi, meskipun dari tadi sudah diskusi ya Prof ya. Tapi karena sesuai dengan agenda runtutan acara kita, barangkali ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, mungkin dari LPPM atau yang lain sebelum dilanjutkan sesi foto bersama. Ya, nanti Pak, saya tambah sedikit Pak. Seperti biasa nanti kan dari LPPM juga akan membuatkan berita acara. Kami hari ini mudah-mudahan bisa eh, selesai kita buatkan berita acaranya Pak ya. Siap. Baik, Pak Benar, terima kasih. Nanti akan segera dilakukan untuk proses itu. Terus yang berikutnya mungkin ada lagi, Prof. Retno, Prof. Sestri, ya, Pak saya Kakak. kira sudah cukup ya. Terima kasih Bu Dini atas waktunya. Semoga Nggih, tahun sami-sami. berikutnya bisa dapat lagi. Lolos lagi, Amin. nggih, Prof. Amin. Nggih, nggih. Ye. Siap, Terima siap. kasih Bu Dini untuk asesor yang banyak memberikan masukan itu, Hmm. khususnya SDGs. Nggih, Terima yang kasih, SDGs Bu ditambahkan kemauan Prof. Dini. Nggih, Nggih, matur nuwun, nggih. Yang berikutnya foto bersama mungkin bisa dibantu Mas Raka atau Ara. Sudah? Baik, Pak. 3, 2, 1. nggih, Pak Dwi Sudah. sudah. Oke, kalau sudah kita masuk acara ke terakhir yaitu penutup. Kita tutup acara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih khususnya buat Ibu Asesor, Bu Dr. Sudia Sugandini, SMSI. Matur suwun sangat. Eh, Ibu, boleh kalau memang selesai kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Bu Dini. Nggih, izin Matur keluar Mas nuwun. Mas Dwi. J, Nggih, J. Matur Monggo, Prof. Bu Sestri. Dini. matur Oh, nuwun nggih, nggih. Bu. Matur Bapak Ibu nuwun. semuanya. Prof. Jasri, Pak Karnawi, Pak Dwi. Ini Kok lanjut Nih, kedua ya? langsung eh, lanjut. ajeng Saya langsung jangan pamitan, Prof. Retno, ntar dulu. Mau Nggih. langsung minum-minum buin ya. dulu. Itu Langsung buin saya panggil gitu, Prof. dipanggil ya lebih cepat Monggo lebih minum. bagus. Minum Artinya, minum sik. Wah, Nggih. Nggih, Prof, tak ngapunten. ngeten kula Artinya niku. seremonial perlu juga kayak tadi nggak? Indonesia Raya lagi. Oh iyalah. Tetap Enggak usah monggo nggih, nggih. enggak usah nggih. Kan tadi ini kan lanjutan. Lanjutan, enggak usah. Lanjutan langsung buin mawon nggih. Nggih, gini saya itu tadi, aduh, waktu presentasi SDGs. ora ketok. Lah kuwi komputer saya tuh sekarang kok gede-gede jadi jawabnya wis pokoknya tak Enggak ngonokke. SDGs tadi. SDGs keberapa? SDGs aku itu 89. yang ke-89. Padahal aku ini ngajar pengantar manajemen ini SDGs
apa pembangunan berkelanjutan itu loh, kok lali. Ya tapi kan ya nggak apal loh, mosok suruh ya Pak ya. Iya. Iya, iya. Pak Karnawi mosok kita suruh apal SDGs loh baru saiki loh. Nanti Aku ditambah. makanya aku nggak ngerti ya. SJR tahu Lah nggak 0183. apa tahu sih SDGs cuman tadi saya bilang ya pokoknya itu untuk meningkatkan UMKM atau industri itu tapi yang keberapa itu nggak apal Bu untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM dan industri pariwisata itu masuk di kolom berapa enggak wis lali. Lah wong sakmono kae aku bilang atusan. Oke monggo. Iya, Ibu. Jadi Bu Win saya informasi biar cepat selesai Prof. Langsung jalan. Iya. Minum-minum dulu di anu sendiri-sendiri Iya. ya. Nanti uang transport Pak Dwi. Tak geweke nanti dikirim ya. Siap mengikuti arahan Prof pokoknya. Ya Prof Retno walaupun Transportnya mau di beliau dapat giliran saya ya tetap aja uang transport. Klaimnya nanti yang 20% Waduh. soalnya nanti aja diklaimnya Yen hibah dipotong. kuwi ya wis entek neng dalan Lah iya. kesel di mana-mana. Lon kalau ibanya itu enteknya kan gue bayar bolak-balik review rasido mlebu meneh ditolak meneh nanti meneh 3 juta lagi minta lagi 2 ya kan gitu. Terus gue mondar-mandir tinggu operasional iku sing abot. Nah itu Mas Rifki kan nggak ada ini Mas Rifki nanti dikasih transport juga nggih Pak. Jadi nanti wes biar aja Bu tak talangi dulu nanti motong yang 20% aja. siap laksanakan Prof. Kalau yang kemarin sudah ditransfer Prof Nggih, harus Retno. rasa dipercetok. Soalnya wis Siap, siap. Tak jadi telepon kalau dulu. yang Masih ada internal review 50%-nya Pak Dwi, berarti 50%-nya Bu ini Gandhi, masih di dalam nunggu Pak. ini satu Pak lagi. Dwi. Dalam, Pripun, Prof. Jadi honornya yang Kurang apa? oh kosek. Udah metu Nah, mau pun masuk pun lagi wonten yang Bu lain. Dokter Winanti nih. Nggih, mungkin WA-an kula nggih, Pak Iya. Pak Dwi yang Nggih, siap. Tadi Siap. jadi ojo Nah, itu taruh kulkas. Saya ada mana 4, Bu Win wajahnya mana? tinggal 2. Sebentar, Prof, Ya. saya ganti background dulu sebentar, sekedar. Nggih, Ada, Pak. ditulis ex internal auditor Bu. Nanti enggak Internal diseneni Auditor ya. Bu Win, namanya Nanti Bu Win. dimarahin Winanti. sama Pak Bonjo. Siap. Ya, selamat pagi Bu Winanti. Selamat pagi, Prof. Ya Iya, ampun. ketemu lagi kita. Ya, cantik sekali pagi ini, Prof. Aduh, Sesti, Prof. Retno. terima kasih. Sebentar saya rename dulu, J. Oh, sebentar. Aduh, sebentar, sekedar. Nggih, masih ada 5 menit kok tenang nggih Bu. Baterainya. Ini pada di kampus, Bu. Nggih, Betul, no. Prof. Ya iyalah di kampus gimana? Kalau Saya Bu di Sestri, rumah. saya juga kampusnya di rumah. Iya, ini saya juga di rumah karena full Tapi kan nanti nih. Zoom full nanti sampai sore. Auditor internal, J, tadi ya. nggih, Asesor. 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 Asesor internal, Bu. J. Di antara ibu-ibu, Bu Win yang paling cantik deh. Asesor. Awake Paling kudu. muda. Paling Iya. Asesor. Memang paling muda. lebih muda dari Ara. Prof Retno agak kurusan. Bagus. Rada Iya. stres. Hilirisasi ya stres lah. Udah ya, asesor internal sama backgroundnya Bu. Backgroundnya boleh dikirim Pak Dwi. Loh, Arai nggak langsung otomatis sih loh. Emang ada background kedua? Enggak kan? Boten, ini kan beliau belum. Laporan kemajuan ini belum. Ada Bu Win di WA. Siap, saya buka dulu. Soalnya kalau saya ganti harus nge-restart ini Bu Win. Punya saya lagi update. Kakean mikir disertasi. Jadi kalau Laptopnya sampai suwak. jadi nek diganti ngoten niku malah loading terus, Prof. Iya. Buka Kalau terus nanti dimatikan. iya, disertasi itu udah masa-masa yang
Udah ujian sampai apa? Proposal sampun kemarin terakhir, Prof. Tinggal nyari Oh, data, Prof. Tuh iya. nanti pasti penguji eksternal tuh manajemen tuh. Iya, boleh. Boleh, Siap, Pak. nanti coba saya Tapi diskusi sama nilainya Kaprodi kalau harus memang. ya nilainya sesuai, tidak boleh kompromi. Tapi nanti kalau misalnya jadi penguji eksternal, request nilai gitu. Eh, nggak bisa. Mana Bu Win? Kok belum Bu Iya, Win? sedang Iya, sekedap. siap. Dwi. Pak Dwi di universitas mana sih? Kan UMJ, Prof. Oh, Muhammadiyah Jakarta. Pak Oh, Bonar, boleh Pak teman-teman Bonar, banyak itu di sana. Pak Nggih, Bonar, nggih. Pak Ya, Bonar. Prof. Nanti rekamannya kalau rekaman bisa dipotong nggih, yang kerepiekan gini bisa dipotong nggak? Traffic So, kan. Sama Bisa bisa. nada nanti aman, Prof. bisa Ya Saged. nada nada, ada maksudnya ada nada ada nanti. nada ada ara ada raka Iya, gampang itu iya, iya Prof. betul. Kalau enggak nanti transport tidak dibagikan. Iya betul. Sampun kita mulai nggih, Prof. Nggih, monggo. Monggo Pak, monggo. Difoto sik nanti tidak hilang. Sik Pak Dwi. Kok arah hilang arah. Nah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita mulai untuk proses review jurnal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi pagi, salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati ini Bu Dr. Winanti Eskom, MM, Mkom ya selaku asesor internal nanti. Yang saya hormati Profesor Dr. Anda Francisca Sestri selaku Ketua Peneliti, Profesor Dr. Retno Purwani Stianingrum, Pak Dr. Karnawi Kamar, Mas Raka, Mbak Ara, oh iya Pak Kandidat Doktor ya, Pak Ketua LPPM, Asisten B, matur suwun, terima kasih Pak Gunar untuk lanjutan proses review dari asesor internal atau yang kedua di sini. Eh, Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, eh, rezeki kita semakin lancar ya, semakin lancar, Amin, amin. semakin berkah. Amin. Dan saya di sini sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara. Mohon izin, yang pertama nanti pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kedua sambutan Ketua LPPM, ketiga presentasi Ketua Peneliti atau hibah, yang keempat tanggapan reviewer, yang kelima tanya jawab, keenam foto bersama, dan yang ketujuh adalah penutup. Sebagai acara pertama untuk pembukaan, mari kita buka dengan eh, berdoa ya, agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Terima kasih Bapak Ibu. Yang kedua, untuk membuat semangat kita ya, semangat juang kita tumbuh dan cinta terhadap tanah air kita, dan di momentum masih di Agustus ini, Bu Dr. Winanti, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong dipersiapkan, Mas Raka. Aku berdiri jadi bangsa
terima kasih Bapak Ibu semuanya. Masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dan arahan dari Ketua LPPM kepada Bapak Kandidat Dr. Bonar Napitupulu, dipersilakan. Monggo Pak Bonar. Ya, terima kasih Pak Dwi. Terima kasih untuk Bu Dr. Winanti sebagai asesor internal. Kali ini kita masuk ke sesi kedua untuk Eval Monef hibah penelitian multitahun 2026. Eh, saya tidak terlalu berpanjang-panjang lagi karena kita tadi sudah buka pada asesor pertama, ini asesor kedua lanjut. Eh, kita berharap dari Ibu Win sebagai asesor internal dapat memberikan masukan yang membangun demi keberlanjutan penelitian ini di masa-masa yang berharap sehingga apapun hasilnya hari ini kita berharap penelitian hibah yang sudah diterima oleh Ibu Rektor dengan tim bisa berkelanjutan, ya, tahun depan bisa dapat lagi dan selanjutnya tahun depan bisa dapat lagi. Itu sih harapan kita. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih Pak Dwi dan silakan dimulai Prof. menefnya. Terima kasih. Sebentar ini Terima kasih Pak Bonar atas sambutannya dan arahannya. Mudah-mudahan ke depan di Unipi semakin banyak ya Bu Win yang lolos hibah dengan arahan Bu Rektor, dukungan LPPM dan Bu Winanti. Yang berikutnya presentasi dari Ketua Peneliti terkait dengan laporan kemajuan progres dari hibah yang kita terima kepada Ibu Profesor Dr. Anda Francisca Sestri Gus Cahyanti MM. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan Prof untuk Oke, menyampaikan progresnya. terima kasih Pak Dwi untuk waktunya. Saya langsung dulu masuk ke slide ya. Nah, apakah sudah bisa terlihat dan tidak menghalang-halangi? Muncul Prof. Ye, Cuman mungkin di sekarang full saya screen pakai nih, yang Prof. seperti ini aja. Coba Oh, Bu ngaten. Win, soalnya kalau nanti pakai Zoom tuh malah nggak kelihatan semua. Bentar ini yang untuk Ibu Win yang kedua ya. Kembali, saya akan mulai yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Semoga kita diberikan selalu kesehatan yang baik dan tidak mengurangi rasa hormat. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Winanti selaku asesor internal, Bapak Ketua LPPM, Dr. Kandidat Bonar Napitupulu. Saya perkenalkan kembali kepada Ibu Asesor Internal, yaitu saya selaku Ketua Peneliti, kemudian Ibu Profesor Dr. Retno Purwani Setianingrum, itu kolaborasi dari Universitas Pelita Bangsa sebagai anggota. Kemudian anggota yang berikutnya Bapak Dwi Ferdiatmoko Cahya Kumoro SPD MM, kandidat doktor juga. Kemudian yang ketiga adalah anggota Bapak Dr. Andes Karnawi Kamar SEMM, dan juga itu dari insan pembangunan dan juga staf kita Raka dan juga Arah sebagai staf untuk membantu di dalam operasional ini. Bahwa di dalam laporan kemajuan ini memang kita pada saat awal itu mengajukan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yaitu dengan judul Penguatan Budaya Digital dalam Inklusi Digital Menuju Kinerja Digital dan Bisnis Berkelanjutan pada pelaku wisata di Tangerang dengan pendekatan teknologi organisasi lingkungan. Berikutnya,
bahwa tujuan daripada penelitian ini atau objektif adalah yang pertama, kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki komitmen untuk mendukung pelaku wisata, ya. Dan juga yang berbasis digital sesuai dengan cita dari Presiden kita, yaitu untuk ekonomi dalam konteks UMKM pelaku wisata itu diberikan peningkatan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, mengisi kebauran riset dengan menghasilkan model yang mengkaitkan pola pengaruh yaitu faktor teknologi, kemudian juga praktek inklusi digital di dalamnya untuk kinerja yang lebih baik di bidang bisnis yang berkelanjutan. Juga yang ketiga adalah menghasilkan kebijakan strategi yang bisa digunakan untuk merekomendasikan UMKM pelaku wisata di dalam mengembangkan usaha khusus dalam meningkatkan kinerja bisnis berkelanjutan. Tentunya ya Bapak Ibu sekalian anggota peneliti, ini dikaitkan dengan dampak pada capaian daripada pembangunan berkelanjutan atau SDGs dari pemerintah yang ada 17 poin tersebut. Adapun kerangka konseptual atau kerangka penelitian yang kami buat itu dengan 3 variabel independen, yaitu keunggulan relatif, kemudian dukungan manajemen, dan tekanan persaingan, di mana tekanan persaingan ini adalah melingkupi lingkungan dari keseluruhan yang mempengaruhi bisnis di UMKM pariwisata, kemudian dukungan manajemen tentunya peran pemerintah, dan keunggulan relatif itu dari pelaku usaha itu sendiri, bagaimana menggunakan 2 variabel moderasi, baik budaya digital dan kinerja digital di dalam meningkatkan atau yang kita tuju yaitu variabel yang dipengaruhi yaitu kinerja bisnis yang berkelanjutan. Adapun Ibu asesor internal, metode yang kita pergunakan ini adalah metode kuantitatif dengan populasi keseluruhan pelaku wisata dan usaha mendukung khususnya pada UMKM tour dan travel di Tangerang. Dan teknik sampling yang kita gunakan adalah pervasive sampling dengan 3 kriteria, yaitu yang pernah mengikuti pelatihan ICT yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan kemudian yang kedua adalah pelaku usaha di bidang pariwisata yang sudah menggunakan praktek digital minimal dengan menggunakan handphone, tentunya juga laptopnya. Kemudian minimal yang ketiga adalah telah beroperasi selama 3 tahun yang sekarang juga masih beroperasi. Jadi itu adalah populasinya, sedangkan sampel yang kita ambil adalah sebesar 525 responden. Dengan teknik statistik adalah Smart PLS. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini adalah kecil-kecil ya. Jadi ini adalah hasil dari temuan yang sudah kami lakukan riset ya Ibu asesor internal, yaitu yang pertama dengan menggunakan PLS tadi. Yang pertama adalah keunggulan relatif itu langsung kepada budaya digital. Kalau kita melihat pada gambar ya, ke gambar kita faktor independen ada 3, yaitu keunggulan relatif, kemudian dukungan manajemen dari pemerintah, yang kemudian adalah faktor lingkungan, yaitu kekuatan daripada persaingan daripada usaha itu sendiri, yang kemudian menggunakan 2 moderasi, faktor moderasi yaitu digital kultur digital, budaya digital, dan juga
kinerja digital yang nantinya akan mempengaruhi kinerja atau secara berkelanjutan itu kepada industri yang berdampak. Nah, ini saya akan membacakan dari model itu. Yang pertama tadi sudah, yang kedua adalah keunggulan relatif secara langsung berpengaruh kepada kinerja digital itu semua signifikan ya, sampai dengan poin yang ke-8, yaitu yang ketiga keunggulan relatif terhadap kinerja bisnis berkelanjutan. Kemudian itu juga signifikan. Kemudian dukungan manajemen terhadap budaya digital itu signifikan juga. Dukungan manajemen terhadap kinerja digital itu juga signifikan. Kemudian dukungan manajemen dengan moderasi kinerja bisnis berkelanjutan itu adalah terhadap itu juga signifikan. Kemudian tekanan persaingan terhadap budaya digital itu adalah signifikan. Tekanan persaingan terhadap kinerja digital itu juga signifikan. Sedangkan ada 4 model yang tidak signifikan itu mulai dari H9, yaitu tekanan persaingan terhadap kinerja bisnis berkelanjutan, kemudian keunggulan relatif terhadap budaya digital, keunggulan relatif dengan moderasi budaya digital terhadap kinerja bisnis, ya. Kemudian yang H11 itu adalah dukungan manajemen dengan moderasi budaya digital terhadap kinerja bisnis, itu juga tidak signifikan. Kemudian yang ke-12, tekanan persaingan dengan moderasi budaya digital terhadap kinerja bisnis, itu juga tidak signifikan. Kemudian model yang selanjutnya adalah keunggulan relatif dengan moderasi kinerja digital, yaitu yang di bawah ya, variabel yang di bawah digital terhadap kinerja bisnis itu adalah signifikan. Yang ke-14, dukungan manajemen melalui moderasi kinerja digital terhadap kinerja bisnis adalah signifikan. Kemudian yang terakhir adalah tekanan persaingan, yaitu tekanan persaingan adalah model daripada lingkungan melalui atau dengan moderasi kinerja digital terhadap kinerja bisnis adalah signifikan. Itu adalah hasilnya. Kemudian berikutnya, nah ini adalah implikasi daripada penelitian kami, yaitu ya tujuan utama penelitian. Keunggulan relatif ya semakin tinggi persepsi pelaku UMKM, pariwisata, dan teknologi digital memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan cara apabila konvensional ya. Maka semakin kuat dorongan unit untuk menginternasionalisasi atau menginternasionalisasi nilai-nilai digital ke dalam usaha untuk meningkatkan aktivitas digital yang terstruktur untuk mendorong praktek bisnis. Demikian juga dukungan manajemen, tentunya dengan dukungan manajemen baik dari internal itu sendiri maupun pemerintah itu akan memberikan peningkatan di jangka panjang terhadap perkembangan bisnis. Kemudian tekanan persaingan yang perlu diwaspadai bahwa persaingan ini semakin ketat, maka perlu sekali dari internal daripada UMKM itu terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan melalui budaya digital, penerapan budaya digital yang baik, yang terukur, yang memberikan praktik-praktik yang bagus akan menjadi moderasi untuk pertumbuhan atau perkembangan bisnis berkelanjutan. Demikian juga kinerja digital yang terukur seperti peningkatan pengunjung situs, kemudian keterlibatan media sosial yang saat ini semakin bertumbuh luar biasa ya, melalui TikTok, melalui juga IG dan juga Facebook, itu akan membantu untuk meningkatkan kinerja bisnis yang berkelanjutan. Kinerja bisnis yang
bisnis berkelanjutan ini sendiri akan berdampak positif untuk meningkatkan perekonomian di bidang pariwisata, tentunya untuk nantinya memberikan pertumbuhan industri di bidang pariwisata yang berdampak kepada masyarakat. Kemudian implikasi praktis yaitu pertama, pelatihan ICT, yaitu pemerintah daerah perlu berorientasi pada hasil terukur. Jadi implikasi praktik kita itu memberikan dorongan atau saran kepada pemerintah daerah, kemudian juga pelaku UMKM wisata perlu membiasakan dengan evaluasi yang berbasis data digital, karena sekarang ini memang segala sesuatunya akan lebih cepat apabila pelaku UMKM itu khususnya di bidang wisata itu adalah menguasai di bidang digital. Kemudian dukungan manajemen harus mewujudkan dalam bentuk investasi nyata seperti anggaran perangkat digital, konektivitas, dan pelatihan-pelatihan karyawan itu bisa memberikan dampak yang baik untuk memajukan bisnis wisata secara berkelanjutan. Kemudian asosiasi pariwisata lokal perlu memfasilitasi tukaran data kinerja digital antar anggota. Nah, ini yang kita sarankan pada saat kita FGD yang pertama maupun FGD yang kedua di Bekasi, kita kemudian juga ketemuan dengan di daerah Tangerang, bagaimana kita memberikan ya, menciptakan tekanan persaingan ini sehat sehingga para asosiasi ini akan bisa bertahan dan bahkan dengan bergandeng tangan itu bisa memenangkan dalam persaingan, kemudian memajukan pada bisnis berkelanjutan. Nah, perlu saya tambahkan kepada Ibu Asesor Internal bahwa artikel kami ini judulnya memang tidak sama seperti yang kita ajukan kepada pemerintah karena ada beberapa kali pada itu tidak disetujui oleh pemilik jurnal, sehingga kami harus menyesuaikan yang sesuai dengan tidak lari daripada yang kita teliti, tetapi kita terus mengadakan perbaikan-perbaikan yang itu yang di-acceptance, kita sudah submit dan mendapatkan sudah direview ya. Itu adalah dengan judul teknologi, organisasi, kemudian lingkungan dan keberlanjutan yang dipengaruhi oleh mediasi model dari mikro, yaitu UMKM itu sendiri di sektor tourism di Indonesia. Dengan kita sudah submit kepada di Journal of Logistics, Informatics dan Service Science itu yang ada di Hong Kong, dan itu adalah untuk kuartil 3 dengan SCR 0,18. Nah, ini saya sampaikan kepada Ibu reviewer internal dan Bapak Ibu sekalian para anggota peneliti bahwa review kita sudah pertama kita mendapatkan review major, yaitu banyak sekali yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua ini masih pada tahap review minor, tetapi terus banyak yang harus diperbaiki. Termasuk juga mungkin kita akan mencantolkan tadi bagaimana dampak kepada pembangunan berkelanjutan yang akan terus kita perbaiki, tapi kita belum mendapatkan letter of acceptance. Nah, kenapa demikian? Karena Ibu Asesor yang saya hormati, karena kita diberikan waktu biasanya di bulan Oktober, tetapi kita ini di bulan Agustus ini harus sudah melakukan pelaporan terhadap kinerja daripada penelitian hibah yang sudah disetujui. Jadi kita belum mendapatkan, kalau kemarin di Oktober sudah mendapatkan acceptance, letter of acceptance, tapi sekarang ini kami masih menunggu perbaikan-perbaikan daripada artikel pada jurnal yang terindeks Scopus
dengan kuartil 3. Demikian Ibu Asesor yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, presentasi dari grup peneliti ini kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sestri. Demikian Bu Asesor internal Bu Dr. Winanti, pemaparan dari ketua tim kami. Untuk selanjutnya, tanggapan dari Ibu Asesor internal Ibu Dr. Winanti MMMkom. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu Win, monggo. Baik, Pak Dwi, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Salam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ketua Tim Peneliti ya dan beserta anggota tim. Ini ada Ketua LPPM, apa namanya? Selamat siang, Pak Bonar. Sangat menarik sekali tadi Prof. Sesri dan Prof. Retno serta Bapak Ibu semuanya. Topiknya saya perhatikan, jadi saya apa namanya sangat tertarik nih. Bagus sekali ya. Mengenai digital, kalau saya tadi rangkum mengenai digital ekonomi ya. Kalau digital ekonomi ya tentu saja sesuai asta-cita yang ditetapkan oleh Presiden RI ya Prof ya. Jadi ini mendukung ekonomi nasional. Kemudian tadi saya juga mendengar mengenai apa namanya ekonomi kreatif ya. Ini kalau ditarik ke dalam Sustainable Development Goal atau di SDGs itu masuk ke dalam SDGs 8 dan 9 Kapan? ini ya. Ye. 8 dan 9. Kalau SDGs 8 itu mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini masuk ke pertumbuhan ekonomi. Kemudian masuk ke SDGs 9 juga mengenai industri apa nama inovasi ya. Inovasi, ye. Inovasi. Dan apa namanya infrastruktur. Jadi ini masuk ke SDGs 8 dan 9, Prof. Ye. Baik, Bapak Ibu Ketua Tim, peneliti dan para Bapak Ibu anggota tim. Kalau dari tadi paparan ya, ini juga membahas mengenai faktor teknologi yang kita tahu bahwa teknologi ini saat ini Prof menjadi keharusan Prof, tidak lagi enggak gitu untuk teknologi ya. Semua komponen harus berbasis teknologi digital. Apalagi ini di bidang pariwisata. Tadi topiknya juga mengenai hal tersebut yang dikombinasi dengan beberapa variabel ya. Nah, untuk sebelum saya nanti menanyakan beberapa hal, ketua tim dan anggota, saya mungkin namai metode ya metode yang digunakan nanti bisa ditingkatkan untuk selanjutnya, Prof, untuk jika mau dilanjutkan ke penelitian berikutnya ya. Dan tadi luaran yang sudah dicapai, sudah submit dan sudah revisi ya, Prof ya 2 kali ya. Eh, Ibu Ketua Tim Peneliti udah 2 kali review ya. Yang tadi saya tangkap, jadi untuk luaran yang saya tangkap tadi dari yang sudah dipaparkan oleh Ketua Tim, luarannya sudah diselesaikan oleh tim dengan posisi sudah disubmit dan review ya, Prof ya. Ye. Sudah review 2 kali, ini sudah 80%, 90% sudah oke sesuai dengan rencana awal meskipun kalau judul itu bisa berubah di akhir dan apa namanya seiring dengan review apa namanya hasil review ya Prof ya. Sehingga saya simpulkan nanti di sini kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan komponen penilaian Prof di Monef bahwa ada indikator kemajuan ketercapaian luaran wajib. Tadi saya sudah menyimak bahwa luaran wajib telah diselesaikan oleh tim dengan posisi paper tersubmit dan terreview. Ya, Prof ya. Ye. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, untuk komponen lainnya itu ada kesesuaian penelitian dengan usulan. Kalau dari hasilnya saya lihat bahwa proses
penelitian yang tim lakukan, yang Bapak Ibu lakukan, telah sesuai, yang saya perhatikan tadi telah sesuai dengan penelitian yang diusulkan, terlihat dari berbagai kegiatan dan hasil yang tadi dipaparkan, Prof. Jadi, eh, proses penelitian sudah dilakukan sesuai dengan penelitian yang diusulkan. Ya, Oh, dilihat ya dari Prof, hasil ternyata kemarin. Ya, yang kita malah belum direview ya. Berarti itu yang sudah direview malahan. ya harus kalau yang ini Prof kan bisa saja masih tersubmit pun sudah tidak ada masalah ya, tapi ini sudah direview berarti sangat luar biasa, Iya. Prof. Selamat Iya. juga ini kemarin di kami juga Saya sudah sudah di accepted ya, Prof ya, posisinya ya. Belum, belum Bu. Makanya kalau sebetulnya kalau ini biasanya gitu kalau Monef itu di Hmm. bulan Oktober. Sehingga Oh, kan oke oke. kemarin Maret itu kita baru dapat pengumuman untuk mendapatkan hibah lanjutan ini Hmm. disetujui oleh pemerintah. Nah, Oke, kemudian baik baik. kami itu kan melalui apa namanya kontrak dulu dengan antara universitas dengan pemerintah L2 Dikti 4 itu kan baru terselenggara itu setelah itu ya Bu ya di sekitar bulan Mei pertengahan baru di Juninya kita lengkapi dengan kontrak internal LPPM Oke, dengan baik baik. peneliti. Nah, ini kan sebetulnya membutuhkan waktu lah. Terus kemudian kita riset, terus kan gerabiaan ya. Artinya dalam waktu yang singkat kemudian kita kan tidak bisa ujuk-ujuk submit itu membutuhkan waktu, Ya, Bu. betul Jadi betul setelah Prof, itu betul. selesai, kemudian Baik. di bulan Juni kita submit. Nah, Juli ini sudah direview dengan Juli Agustus itu kan sebetulnya udah bagus banget ya. Ya, bagus Tapi sekali, kok betul betul Prof, Agustus betul. ini suruh apa namanya Monef. Jadi LOI-nya juga belum bisa karena Ya, kalau siap. itu kalau nanti kita cepet-cepet itu juga tidak akan dampaknya bagus, reviewernya juga tidak akan memberikan masukan yang di apa harapkan dengan nanti masyarakat itu kegunaannya dari peneliti itu seperti apa gitu loh Bu. Betul betul Ya, betul sehingga betul Prof, kami setuju. ini benar-benar ini sudah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan Monef ini hanya sampai pada submit yang Ya, tidak betul. ditolak sih, tetapi di review yang kedua. Sebetulnya ya tolak berkali-kali tidak tidak perlu melaporkan di sini karena ya malu juga ya. Jadi kita yang sudah disubmit dan sudah direview Bu. Tapi untuk LOI-nya kami belum mendapatkan. Mungkin nanti di sekitar Oktober ya gitu. Oke, baik. Bu Prof, sekarang jadi selamat ya Prof ya sudah terreview dengan ini mudah-mudahan segera dapat loanya. Amin. Amin, amin. Nah, kemudian eh, ada komponen dari potensi keberlanjutan hasil penelitian Bapak Ibu. Kalau saya simak dari yang tadi saya apa namanya simak dari paparan ketua tim bahwa penelitian ini kalau saya melihat topiknya sangat bagus untuk kondisi saat ini dan sangat berpotensi keberlanjutan dengan catatan ini nanti ditambahkan banyak mitra FGD yang dilibatkan ya Prof ya Oke. dan ditingkatkan ke arah penelitian terapan Prof di tahun berikutnya Prof ini sangat keren sekali kalau bisa diarahkan atau dilanjutkan ke arah penelitian terapan untuk tahun berikutnya. Nah, dengan catatan nanti saran saya sih untuk metode bisa ditambahkan dengan metode partisipatif ya selain daripada metode kuantitatif. Jadi nanti menggunakan method ya, method antara kuantitatif dan partisipatif dengan melibatkan lebih banyak pelaku Ya, usaha wisata dan masyarakat apa namanya di Kabupaten Tangerang. Nah, itu untuk apa namanya keberlanjutan hasil penelitian saran saya seperti itu Prof masukan saya supaya ya, nanti next dilanjutkan ke penelitian terapan ya Prof ya dengan ya. apa namanya tadi mengkombinasi metode antara kuantitatif dengan Kuantitatif dan partisipatif. partisipatif ya.
Ya, betul, Prof. Kalau itu saran saya sih, kalau ini menarik sekali, karena ini menarik sekali untuk ekonomi digital dan untuk apa namanya ya sesuai dengan Astacita tadi. Astacita dan SDGs 8 dan 9 ini sebuah hal yang sangat menarik untuk dilanjutkan dengan tema tadi penelitian ke arah penelitian terapan di tahun berikutnya. Nah, kemudian ada komponen lainnya juga. Ini ada level TKT yang saat ini ya kira-kira berapa Bapak Ibu yang sudah dicapai TKT-nya ke level 2, 3, atau 4? Mohon dijelaskan Ketua Tim. Untuk yang eh, TKT kita level berapa ya Bu Retno ya? 2 ya? Karena yang pertama kan sudah berkelan 1 2, kemudian 2 ketiga TKT-nya. Bu Retno mungkin bisa menambahkan Bu, Prof Retno. Prof Retno kemana ya? Coba mungkin diperjelas lagi Bu Win untuk apa? Oke. Baik, kalau dari yang saya perhatikan dari paparan tadi Ketua Tim memaparkan, Y, ya. menurut saya sih sudah luar biasa ya kalau ini sudah masuk ke level 3 ya Prof ya. Jadi sudah ke arah nanti ke dampak kepada masyarakat dan implementasi ke masyarakat. Jadi ke level 3 ya Prof ya. Ya, baru mau menuju ke level 3 Bu. Baru menuju ke level 3. Oke, Ya, baik. Jadi Iya. saya jadi baru tadi yang pertama adalah level 1 2, kemudian ini baru mau ke level 3. Kalau untuk yang keempat sepertinya belum, kita Belum. nanti mesti menambah lagi Bu. Oke, karena fokusnya bukan di teknologinya, Iya, Bu Win. ya, betul. Oke, baik, baik. Jadi ini untuk TKT sudah masuk menuju level 3 ya, Level Prof. menuju, tiga ya, ya, ya. menuju. Bukti konsepnya, Bu Win. Baru ke bukti Oke. konsep, proof of Jadi nanti concept. eh, membutuhkan penyelesaian dan implementasi lebih lanjut ya, Prof Ya, ya. nanti mungkin diberikan di saran ya Bu ya. Ya, baik, 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 Prof, baik. Nah, kemudian untuk serapan anggaran, Prof, ini Ya, eh, sudah berapa persen kira-kira nih? Saya akan tulis nanti berapa persen baik. serapan Untuk anggaran. serapan anggaran dari yang disetujui, Bu, ya, awalnya kita mengajukan kan, yang kedua pun kita mengajukan tetap 150 juta, tetapi yang disetujui adalah 131.690.000. Itu yang disetujui pada kemarin itu di bulan Juni turun, kemudian kami sudah mendapatkan melalui LPPM ke rekening institusi Insan Pembangunan Indonesia itu sebesar 80%, jumlahnya adalah 105.352.000 rupiah. Dan kita sudah menggunakan, dan saya sudah sebagai ketua peneliti sudah membuat SPTB, Bu. Nanti dilaporkan di dalam laporan di Bima saya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Jadi eh, 80%, 80% ya. anggaran yang Saya masuk tambahkan sudah ya Bu, diserap. 80% itu berupa bahan 28,8 juta, pengumpulan data 32,2 juta, analisis data 4,3 juta, kemudian sarana peralatan ya fotokopi dan lain-lain itu 0,8 juta, pelaporan luaran wajib 12,8 juta. Ini masih nanti belum, karena yang ditolak beberapa kali itu mungkin nanti untuk yang terakhir ya Bu ya. Artinya itu kurang lebih seperti itu, honorarium dan pelaksana itu 26,3, totalnya semua 105.352.000. Oke, baik. Berarti 80% sudah 80% diserap. ya Bu, dari 131.690.000. Oke, baik. Bapak Ibu, jadi 80% anggaran yang masuk sudah terserap semua. Ini sangat luar biasa, bagus. Tepat waktu, mudah-mudahan nanti yang 20% segera turun juga ya Prof ya, supaya clear, Amin, je, supaya agak clear longgar wis semua. nalangi itu Bu saya. Ya, baik, baik.
Oke, Bapak Ibu mungkin apa namanya dari komponen-komponen yang disyaratkan sudah saya tanyakan semua ya ada 5 komponen dari kemajuan, kesesuaian penelitian, kemudian potensi keberlanjutan, kemudian ada level TKT ya, kemudian persentase dari serapan anggaran belanja juga sudah apa namanya terserap dengan baik, 80% anggaran telah terserap ya, tadi luaran juga sudah bagus ya sudah tahap Masih ready berjuang, Ibu. ya. Kesesuaian penelitian juga sudah sesuai sekali. Kemudian potensi keberlanjutan kami menyarankan nanti saya tulis di komentar ya Prof ya, saya tulis Yes. di situ bahwa penelitian ini bagus untuk dilanjutkan ke arah penelitian terapan untuk tahun berikutnya dengan menggabungkan metode kuantitatif dan partisipatif dengan menambahkan beberapa mitra yang lebih banyak lagi, pelaku usaha wisata dan masyarakat, sehingga ini menjadi sebuah penelitian yang sangat lengkap ya dan bisa diterapkan di dalam masyarakat, terutama di Kabupaten Tangerang yang saat ini butuh sekali Prof untuk eh, apa namanya dampak dari penelitian ini. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup eh, di sini ya. Ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, silahkan monggo Prof. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, mau didiskusikan kembali. Mungkin ini Baik, Bu Win. terima kasih Bu Win. Mungkin Sebentar, dari Bu sebentar Pak Dwi, Justin, nggih. monggo, Sebelum Pak Dwi monggo. nutup, apa Oke. namanya untuk yang SDGs itu peraturan itu sebetulnya mulainya kapan nggih, Bu? Karena kalau Jadi yang lalu kalau itu tidak ditekankan, memang karena kami ini memang meneliti tentang perkembangan industri untuk berkelanjutan, artinya otomatis sebetulnya ini kan sudah mencakup di dalam berkelanjutan ya. Tapi untuk yang wajib tadi loh, untuk hasil penelitian ini harus berdampak memberikan apa penelitian ini hubungannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan itu seperti apa itu pengumumannya masuk ini kapan ya Bu ya? sebenarnya untuk SDGs ini hampir semua negara ya Prof yang menerapkan untuk mencapai ini apa namanya SDGs. Nah, ini bisa ditambahkan nanti untuk penelitian berikutnya Oh Prof. iya, ya, 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 Apa namanya SDGs 8 ini kan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi ya Prof ya. ya, Kemudian untuk SDG 9 ini kan tentang inovasi nanti ekonomi yang kreatif ya. ya itu bisa dimasukkan di dalam apa namanya penelitian berikutnya supaya Oh nanti iya, penelitian berikutnya semakin lengkap dan disetujui kembali Prof. iya. J. Cukup Pak Dwi dari J. saya. Jadi mungkin dari Prof. Retno ada yang mau disampaikan, Pak Kakak? Terima kasih Bu Asesor Dr. Winarni atas ini telah mensupport kami ya. Semoga harapannya masuk ke terapan tahun berikutnya. Semoga ya. Terima kasih semuanya Iya. tim Bu Ketua, Prof. Sestri, Pak Dwi, Pak Karnawi, Oke. tim Raka ya semuanya dan terutama Ketua LPPM Unipi. Terima kasih. Yang ganteng banget. Yang Jadi ganteng. berlanjut terus ya, Bro. Nggak ada selesainya nih. Ye, ye, Kalau langsung dong. eh, menurut saya Prof ini bisa dilanjutkan ke terapan Prof yang tadi saya Iya. sampaikan. Ya, tapi ketuanya kan harus Level berubah ya Bu 3. ya, Bu Menarik Prof. Nggak sekali. apa, nanti masuk TKT 6 aja. Yang keterapan itu beda di atasnya ini Oh, PFR. Iya, Jadi nanti sudah ada modelnya. oh, iya. model Jadi platform. betul betul Prof sudah ada modelnya, tinggal nanti menambahkan itu implementasi dan dampaknya ya. Iya. Jadi nanti Ya, harus ada ininya kan patennya itu kan nanti penemuan ini kan kinerja digital ini. Nah ini nanti mungkin dibikin nanti mungkin ditambahkan ini bagian ada orang RAT-nya. IT. oh ya, Iya. Buin Betul. aja nanti untuk paten.
Iya, Ya, harus ada betul, IT-nya. Prof. Atau mungkin bisa ditambahkan untuk nanti di itu, Prof, desain industri. Bisa masuk ke Iya, desain industri, ya iya, betul. iya. Jadi karena kan kalau dari sosial itu kan nggak ada produk yang bisa dipatenkan. Jadi harus ada produknya apa? IT. Karena Ya, ini kan tentang budaya Tentang digital. budaya, iya betul. Nah, ini nanti dibikinkan sistem aplikasi, baik IE boleh. Nah, nanti kita akan maju ke sana. Jadi kita masuk ke Betul. TKT-nya itu sudah TKT 6. Jadi model. Betul. berarti kalau untuk menaikkan di level TKT tadi memerlukan kolaborasi untuk IT juga ya, Prof, Iya, untuk dosen IT IT-nya. misalnya ya, atau Ah, mahasiswa IT ya. iya. Baik, baik, baik. Itu, Prof, itu Dilanjut terus, Prof Sestri. Hmm. Nggak ada Ya. selesainya. Tergantung Prof Retno. Oh Iya, gitu. iya. Nanti kita ini kita Siap, pikirkan siap. ini. Selesai ini kan kita bisa paling biasanya buka lagi itu di November, Desember. November, iya. Jadi kita harus buru-buru. Mungkin kita harus mulai dikerjakan dari sekarang karena kan nanti keburu Natal. Karena kayak Oke. kemarin itu pas nah, 25 pokoknya 25 26 Desember gitu uploadnya. Oh Jadi iya, iya, iya. karena maju kan, nggak tahu juga pemerintahan sekarang sih. Mendadak. Mendadak. Suka nih. Makanya harus dipikir dari sekarang. Nanti habis ini kita bisa diskusi Ngobrol. sambil Iya. menyelesaikan yang 20%. Iya, Amin. iya. Iya. Siap Nanti meluncur Ibu. Bekasi mulai ya, Prof Sestri. Iya, langsung nyanyi. Nyanyi. Ya, Pak Kakak. Monggo Pak Kakak, ada yang disampaikan. Kita sampaikan Pak Kakak. Pak Bonar. Pak Bunar, monggo Pak Bunar. Ya udah. Pak Karnavi masih di mute, Pak. Masih di mute. Beliau mau ini, masih di Iya, Pak mute. Mungkin Karnavi, mau monggo nyanyi Pak Pak Karnavi. Kakak. Mau Oh, nyanyi. nggih, nggih. Jadi kalau dari saya itu tadi masukan dari Bu Winanti bagus sekali ya. Jadi dari model tadi yang sudah ada itu kan sebetulnya masih sifatnya itu parsial semua. Mungkin nanti bisa satu dari model itu mungkin bisa kita simultankan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, objek penelitian kita juga bisa diperluas. Jadi kalau Betul, Pak. tadinya itu hanya di wilayah Kabupaten Tangerang, mungkin bisa diperluas di Provinsi Banten. Kemudian yang berikutnya juga, tadi betul, kalau kita bicara tentang teknologi berarti harus ada apa namanya, betul-betul digitalnya. Jadi nanti kalau kita kerjasama dengan apa namanya dari sistem informasi atau dari teknologi informasi di prodi kita, itu saya kira nanti akan bagus sekali. Nah, kemudian juga berkaitan juga dengan eh, pelaku UMKM. Nah, pelaku UMKM-nya itu juga mungkin diperluas. Kalau tadinya hanya tour and travel, itu nanti kita bisa melibatkan pelaku UMKM yang lain. Sehingga nanti hasil penelitian kita akan lebih semakin mantap dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Setuju Pak Karnavi, pelaku Ya, UMKM-nya dilibatkan yang terkait dengan pariwisata banyak banget, ya, Prof. Iya, iya betul. Iya. Nanti akan saya undang Bu, itu ketua masyarakat nelayan biar ya, nanti kita nelayan dan pariwisata Banten nanti kan kita bisa ngobrol tuh Bu Ika, ya. Bu iya Bu Ike Megasari. Baik, berarti cukup Bu Oke. Sestri, Pak Bonar, Prof Retno, Pak Sampun Iya, Kakak. nggih. cukup. Ya, Cukup ini Matur sekaligus nuwun masuk ke sangat. acara sesi tanya jawab. Berarti yang berikutnya adalah sesi foto bersama. Tolong dipersiapkan, Mas Itu staf Raka LPPM atau itu Bara. ora ketok toh itu. Siapa? Nanda. Nada sepertinya pakai komputer PC kayaknya. Nggih, nggih, sampun nggak apa-apa. Yang penting ada Pak Ketua langsung, Pak Ketua Nggih, LPPM. siap. Coba Kak, Pak Bonar. Sudah, Raka atau Ara untuk dokumentasi? Sudah, Pak Dwi. Kalau sudah, ini masuk ke acara terakhir yaitu penutup
terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama Bu Asesor kita, Ibu Dr. Winanti MMM.com. Mudah-mudahan acara kita, agenda kita untuk kedepannya lancar ya dan selesai tepat waktu. Syukur bisa lanjut ke tahap berikutnya ya Prof. Retno untuk penerimaan hibah Amin, berikutnya Prof. amin, Sestri. amin. Untuk acara kali ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih, Sudi, Pak Prof. Bonar, Terima kasih Terima Prof. kasih, Sestri, terima kasih, Pak Prof. Karnawi, Pak Pak Dim, Saya Karnawi. izin lab ya, Prof. Darmi, Pak Bapak Ibu Ya, semua, Bunar, izin terima lab. kasih, Prof. Raka semuanya. Semoga Saya, ya Bu Winarni ya, bisa lanjut. Amin, amin, Ya, amin, Amin, amin. amin, Terima amin. Amin, kasih, amin. Prof. Terima kasih Bu Baik. Win dan semuanya. terima terima kasih, kasih. Prof. Nih. Masih. Terima Matur kasih. suwun.